Jadi di hadis itu Nabi sampaikan, innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang emas, tidak mewariskan uang perak. Wa innama warasul ilma. Yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Kan setelah kalau dulu Bani Israel Nabi meninggal diganti Nabi. Rasulullah tidak ada Nabi setelahnya. Maka yang melanjutkan yaitu para ulama. Ya, mereka yang mewarisi ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu ada yang menonjol dalam bidang tertentu. Ada yang menonjol dalam bidang fikih, tadi disebut 4 mazhab itu dalam bidang fikih. Ada yang menonjol dalam bidang akidah. Ya, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi dan lain-lain sebagainya. Ada yang menonjol dalam bidang tasawuf misalnya, ya, seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan sebagainya. Nah, kalau tadi ditanyakan mengenai 4 mazhab, apa mereka yang dimaksud itu berbeda? Ya termasuk 4 mazhab pun tidak selamanya sepakat dalam satu persoalan. Kadang-kadang berbeda, Pak. Ya, kadang-kadang berbeda, apalagi orang-orang setelahnya. Kenapa bisa beda? Perbedaan itu banyak faktornya. Satu, perbedaan memahami nas. Nas itu ya Al-Quran, hadis. Ayatnya bisa sama, hadisnya sama, cara pemahamannya yang beda. Saya pernah contohkan misalnya surah Al-Maidah ayat 6 yang tentang perintah wudu. Kan salah satunya disebut di situ wamsahu biru'usikum. Usap kepalamu. Kalau wudu usap kepala. Nah, tapi tidak ditentukan berapa banyak bagian kepala yang diusap. Sampai timbullah paling tidak 3 pendapat. Kalau menurut Imam Malik ya mesti diusap semua. Karena perintah Allah usap kepalamu, berarti semua kepala diusap. Kata Imam Abu Hanifah tidak. Mengusap itu telapak tangan ditempel lalu digerakkan. Jadi yang penting sudah ditempel terus digerakkan, sudah mengusap namanya. Tidak harus semua, biar seperempat saja. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, Allah sudah cuma mengatakan usap kepala. Bisa semua, bisa sebagian. Kalau sebagian itu berapa bagiannya? Bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Makanya kita di Indonesia dulu-dulu Pak, biasa udah cuma begini saja. Itu mazhab Syafi'i. Yang penting ada bagian kepala yang kena air. Nanti belakangan-belakangan kan mulai lintas mazhab ini. Karena begitu canggihnya internet, apa semua informasi, kita sering baca, cara wudhu begini. Ya, jadi 4 mazhab pun biasa berbeda Pak. Ya, satu tadi perbedaan memahami nas. Ayatnya itu sama persis, itu ayat sama ayatnya. Cara pemahamannya yang berbeda. Ya, bisa juga berbeda karena misalnya perbedaan hadis. Perbedaan itu bisa cuma satu kata saja. Misalnya ada hadis begini. Man shalla ala janazah fil masjid fala syai'a alaihi. Siapa yang mensalati jenazah di masjid tidak ada apa-apa baginya. Di hadis lain disebutkan man shalla janazatan fil masjid fala syai'a lahu. Siapa yang mensalati jenazah di masjid tidak ada apa-apa untuknya. Baginya itu digunakan untuk sesuatu yang buruk. Berarti kalau kita salat jenazah di masjid tidak ada buruknya. Kalau lahu itu digunakan untuk yang baik. Berarti siapa yang salat jenazah di masjid tidak ada baiknya. Imam Abu Hanifah pakai hadis tidak ada baiknya. Kalau tidak ada baiknya minimal makruh. Maka dalam mazhab Hanafiyah makruh hukumnya salat jenazah di masjid. Imam Syafi'i mengambil riwayat tidak ada buruknya. Kalau tidak ada buruknya berarti boleh salat jenazah di masjid. Gara-gara satu kata. Ya. Ada juga misalnya hadis. Ya, saya ambil ujungnya saja. Fama adraktum minha fasallu wa ma tafatakum fa'atimmu. Yang kalian dapati dari salat kerjakan, yang kalian tidak dapati sempurnakan. Sebagian riwayat bunyinya faqdu qada. Jadi ada sempurnakan, ada qada. Sehingga kalau orang terlambat salat, cara menyempurnakan salat setelahnya itu 3 pendapat ulama. Kalau Imam Abu Hanifah dia ambil qada. Qada itu artinya ganti. Ya, kata Imam Abu Hanifah yang diganti itu yang tidak didapat. Kalau Imam Syafi'i diambil
Atimmu, sempurnakan, maksudnya lanjutkan. Jadi lanjutkan saja. Rakaat berapapun yang didapat itu tetap rakaat 1 bagi kita. Contoh yang langsung konkretnya Pak. Misalnya terlambat salat maghrib, cuma dapat 1 rakaat sama imam. Rakaat ketiganya yang didapat. Kalau mazhab Syafi'i meskipun itu rakaat ketiga, tapi bagian datang terlambat itu tetap dihitung sebagai rakaat pertama. Maka setelah imam salam dia berdiri, berarti sekarang ini adalah rakaat yang kedua. Maka dia baca Fatihah, dia baca surah. Setelah sujud 2 kali sujud dia tahiyat. Tahiyat pertama kan rakaat kedua. Setelah itu berdiri lagi. Sekarang ini berdirinya rakaat yang ketiga, maka dia cuma baca Fatihah saja. Itu mazhab Syafi'i dan itu yang umum kita lakukan di Indonesia. Kalau Abu Hanifah Pak tidak. Imam Abu Hanifah ambil riwayat ganti. Kata beliau yang diganti itu yang tidak didapat. Yang sudah didapat enggak usah diganti. Ya, tadi misalnya ada yang datang terlambat, dia dapat rakaat 3. Berarti yang dia tidak dapat rakaat berapa? 1, 2 itu yang diganti, 1, 2 yang diganti. Berarti setelah salam dia berdiri, sekarang ini adalah gantinya rakaat yang pertama. Kan diganti rakaat 1 diganti. Dia baca Fatihah, baca surah, tidak ada tahiyatnya karena ini ganti rakaat pertama. Oh tadi mazhab Syafi'i tahiyat. Setelah itu berdiri lagi, ini adalah gantinya rakaat yang kedua. Maka baca Fatihah tetap baca surah lagi. Mazhab Syafi'i enggak. Yang paling ribet itu mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Dua-dua hadis ini dipakai. Dilanjut dan diganti juga. Yang diganti bacaannya, yang dilanjut gerakannya. Nah, agak ribet Pak kalau saya jelaskan itu ya. Agak susah dipahami kalau tidak dicontohkan. Itu yang menyebabkan ulama berbeda. Biasa juga berbeda karena perbedaan cara mengkompromikan hadis. Saya agak cepat misalnya. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi al-ma' minal ma', air itu dari air. Maksudnya zahir hadis tadi, orang wajib mandi kalau ada air mani yang keluar. Ya, maaf, itu dari Abu Hurairah. Sementara dari Aisyah bunyi hadisnya, idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Kalau 2 alat yang disunat bertemu, wajib mandi. Mau ada yang keluar, tidak ada yang keluar, sudah wajib mandi. Nah ini kan hadis kelihatan bertentangan. Karena kalau riwayatnya Abu Hurairah nanti ada air mani yang keluar baru wajib mandi. Kalau riwayat Aisyah asal ketemu wajib mandi. Gimana kalau misalnya ada suami istri berhubungan, baru 1 menit begitu berhenti karena satu kondisi ada tamu misalnya, belum ada air mani yang ini wajib mandi atau tidak? Kalau pakai hadis apabila ketemu wajib mandi. Tapi kalau pakai hadis air itu dari air, maksudnya wajib mandi kalau ada air mani, belum wajib mandi. Nah itu ulama beda cara komprominya, beda cara mengkompromikannya. Muncul lagi perbedaan pendapat. Banyak Pak faktor-faktor yang menjadikan ulama itu kemudian berbeda pendapat. Saya kira itu dulu ya, untuk mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.